Kelas Ekspresi dan Apresiasi Seni, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sanata Dharma, mempersembahkan adaptasi cerita rakyat Yogyakarta dalam drama radio dengan judul Roro Jonggrang. Karya kelompok Papua Jogja, kelas 6K dengan sutradara Elizabeth Marerabuyan. Pagi hari di dalam istana, Roro Jonggrang seorang putri raja wilayah Prambanan yang berparas cantik, duduk dan bercengkrama dengan sang ayah Prabu Boko. Terlihat hubungan yang harmonis antara ayah dan anaknya, terlihat tatapan penuh kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, begitupun sebaliknya. Putriku, apa kabarmu hari ini? Baik-baik saja, Ayah. Bagaimana dengan kabar Ayah? Baik juga, terima kasih. Saya sangat senang bisa duduk bersama di sini, serta bercengkrama. Kamu selalu membuat hatiku bahagia. Aku juga senang berada di samping Ayah. Ayah selalu menjadi teladan yang baik bagiku. Aku sangat beruntung memiliki ayah sepertimu. Terima kasih, putriku. Ayah selalu berusaha untuk menjadi sosok yang baik bagimu serta rakyatku. Aku ingin kau tumbuh sebagai wanita yang bijaksana serta berbudi pekerti yang baik. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi seperti itu, Ayah. Aku sangat menghormati ayah dan bangga menjadi putrimu. Dan ayah selalu bangga padamu, putriku. Kamu adalah permata hatiku dan harapanku untuk masa depan wilayah Prambanan ini. Ayah akan selalu mendukungmu dalam segala hal yang kamu lakukan. Terima kasih, Ayah. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi putri yang baik demi ayah dan wilayah Prambanan. Pagi hari di dalam istana. Di sisi lain, Raja Pengging, ayah dari Bandung Bondowoso, duduk sambil memikirkan strategi apa yang paling ampuh untuk merebut wilayah Prambanan. Bandung Bondowoso yang sedang duduk menyendiri pun dipanggil oleh sang ayah dan menghampirinya. Mereka pun berdiskusi untuk merebut wilayah Prambanan. Bandung Bondowoso, kita harus memikirkan strategi terbaik untuk merebut wilayah Prambanan. Kita harus hati-hati dan tidak gegabah dalam bertindak. Ya, Ayah. Saya siap mendengarkan saran dan arahan dari Ayah. Kita harus memanfaatkan kelemahan mereka dan memperkuat kekuatan kita. Apa yang menurutmu menjadi kelemahan Prabu Boko? Saya dengar bahwa Prabu Boko sangat mencintai putrinya. Roro Jonggrang mungkin itu bisa menjadi kelemahan bagi mereka. Bagus, kita akan memanfaatkan itu. Kemudian kita akan menculik Roro Jonggrang dan memaksa Prabu Boko menyerahkan wilayah Prambanan sebagai tebusan. Tapi Ayah, apakah itu baik untuk dilakukan? Ketika menyangkut kepentingan kerajaan, kadang kita harus mengambil tindakan yang tidak baik.
kita harus mengalahkan Prabu Boko dan merebut wilayah Prambanan apapun caranya. Saya mengerti, Ayah. Saya akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk memenangkan peperangan ini. Baik, saya percayakan hal ini kepadamu, Bandung Bondowoso. Jangan sampai kita gagal dalam merebut wilayah Prambanan. Siang hari di depan istana. Matahari sedang terik-teriknya. Bandung Bondowoso memanggil pasukan kerajaan untuk berkumpul di depan istana dan menyusun strategi yang akan digunakan untuk menyerang wilayah Prambanan. Dengan pakaian dan senjata yang lengkap, pasukan Bandung Bondowoso pun siap dan mulai menyerang wilayah Prambanan. Pasukan, dengarkan aku. Kita akan menyerang wilayah Prambanan dan merebut dari Prabu Boko. Kita harus siap untuk menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Apakah kalian siap? Siap. Baik, kita akan menyerang dari dua arah. Sisi kiri akan dipimpin oleh Jaka Sampurna, sementara sisi kanan akan dipimpin oleh Raden Wijaya. Saya akan berada di tengah-tengah untuk memantau serangan kita. Tapi Baginda, bagaimana dengan Roro Jonggrang? Dia akan menjadi tawanan kita setelah kita merebut wilayah Prambanan. Kita akan memanfaatkan kelemahan Prabu Boko untuk mengalahkan mereka. Tapi Baginda, bagaimana jika kita tidak berhasil merebut wilayah Prambanan? Kita harus berhasil. Kita harus mengalahkan Prabu Boko dan merebut wilayah Prambanan. Kita tidak boleh gagal. Siap. Baik, mulai sekarang setiap pasukan akan bergerak menuju wilayah Prambanan. Ingat, jangan menyerang secara sembarangan. Kalian akan menunggu perintah dari saya untuk menyerang secara bersamaan. Bersiaplah, kita akan menang untuk kemenangan kita. Siap. Siang hari di dalam istana. Roro Jonggrang dan ayahnya sedang bercengkrama. Seketika suara gemuruh dan ricuh terdengar masuk ke dalam istana. Keduanya pun kaget dan kebingungan. Apa yang terjadi? Suara apa itu? Apa yang sedang terjadi di luar? Tiba-tiba seorang pengawal masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang penuh rasa ketakutan. Prabu, pasukan dari wilayah Pengging menyerang kita. Mereka sudah berhasil merebut beberapa bagian istana dan memasuki wilayah kita. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapkan pasukan kita dan lawan mereka. Tunggu ayah, aku punya ide. Kita bisa mengalahkan mereka tanpa harus bertempur. Bagaimana caranya? Kita akan meminta bantuan rakyat untuk membuat ribuan lampu dan menyalakannya di malam hari. Saat pasukan Pengging datang dan melihat cahaya dari ribuan lampu tersebut, mereka akan mengira bahwa fajar sudah tiba dan mundur karena melanggar peraturan mereka. Bagus sekali idemu, Roro Jonggrang. Kita akan segera melaksanakannya. Aku akan memimpin rakyat dan membuat ribuan lampu. Kita akan mengalahkan pasukan Pengging tanpa harus menumpahkan darah. Terima kasih putriku. Kau memang sangat cerdas dan penuh perhatian terhadap rakyatmu.
istana. Pasukan Bandung Bondowoso mulai masuk ke dalam istana dan mencari keberadaan Prabu Boko. Prabu Boko berlari untuk melindungi dirinya, namun apalah daya, pasukan Bandung Bondowoso berhasil menangkapnya dan Prabu Boko pun tewas. Akhirnya aku menang. Prabu Boko sudah tertangkap dan kini aku akan memimpin wilayah Prambanan. Kamu telah melakukan tindakan yang sangat kejam. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku akan mengambil alih wilayah ini dan memimpin dengan tegas. Kamu pun akan menjadi ratu baru di sini sebagai pengganti ayahmu. Aku tidak ingin menjadi ratu di bawah pemerintahanmu yang kejam dan tidak manusiawi. Aku lebih memilih hidup menjadi seorang rakyat biasa dan hidup dengan damai. Tidak ada pilihan untukmu selain menjadi ratu di sini. Aku akan memaksa kamu untuk menerima posisi itu. Aku lebih memilih mati daripada menjadi bagian dari pemerintahanmu yang kejam. Aku memohon padamu, berhentilah melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan hentikan ambisimu untuk memperluas wilayahmu dengan cara-cara yang salah. Aku tidak akan berhenti sampai aku meraih kekuasaan yang aku inginkan. Kamu punya dua pilihan, menjadi ratu di sini atau mati. Aku memilih mati daripada menjadi bagian dari pemerintahanmu yang kejam dan tidak manusiawi. Aku siap menerima konsekuensi atas keputusan yang aku buat. Sebaiknya kamu berpikir lagi sebelum mengambil keputusan yang terlalu cepat. Tapi jika itu keinginanmu, aku akan memberimu hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu. Siang hari di dalam istana, Roro Jonggrang menangis terseduh-seduh setelah mengetahui bahwa ayahnya tewas di medan perang. Mengetahui hal itu terjadi, Roro Jonggrang sangat marah dan membenci Bandung Bondowoso. Dengan gagahnya, Bandung Bondowoso yang berhasil merebut wilayah Prambanan pun berkeliling istana. Seketika matanya tertuju pada kecantikan si orang perempuan, yakni Roro Jonggrang, yang sedang duduk menangisi tewasnya sang ayah. Dengan keangkuhannya, Bandung Bondowoso pun menghampiri Roro Jonggrang. Hei, apa yang sedang kamu lakukan di sini sendirian? Mengapa menangis? Biarkan aku sendiri. Kamu tidak usah khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Apa yang bisa kamu obrolkan dengan putri yang sedang berduka seperti aku? Aku tahu bahwa kamu membenciku karena tewasnya ayahmu. Namun, sebagai seorang pemenang, aku ingin menunjukkan belas kasihku. Belas kasih? Kamu datang ke sini hanya untuk menyatakan belas kasihmu. Jangan berpura-pura peduli padaku. Kamu hanya ingin menaklukkan Prambanan. Kamu benar. Aku datang ke sini untuk merebut wilayahmu. Tapi, bukan berarti aku tidak bisa merasa simpati pada keadaanmu. Aku juga manusia seperti kamu, dan aku merasa sedih melihatmu menangis seperti ini. Kamu pikir aku akan terkesan dengan kata-katamu? Kamu telah membunuh ayahku, dan kamu mengharapkan aku untuk merasa berbelas kasihan padamu? Tidak pernah. Aku mengerti perasaanmu, dan aku minta maaf atas kejadian ini. Tapi aku juga harus memenuhi tugasku sebagai seorang raja. Bagaimana jika aku memberikanmu sebuah permintaan?
Apa permintaannya? Aku ingin mengajakmu menikah. Kamu akan menjadi ratu di kerajaanku, dan aku akan menjaga dan melindungimu dengan segala yang aku miliki. Apa? Kamu gila? Ayahku baru saja tewas karena kamu. Dan kamu berani meminta aku menikah denganmu? Aku tahu permintaanku terdengar tidak masuk akal, tetapi aku tidak tahan melihatmu terus menangis seperti ini. Aku percaya bahwa kamu adalah perempuan yang cerdas dan kuat. Kamu bisa membantuku memimpin kerajaan ini dengan bijak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak pernah berpikir tentang pernikahan sebelumnya. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa hidup di bawah bayang-bayangmu. Percayalah padaku. Aku akan selalu mendukungmu. Kamu tidak akan hidup di bawah bayang-bayangku. Kamu akan menjadi pendampingku yang setara denganku. Apa kamu bersedia mempertimbangkan permintaanku? Pagi hari di dalam istana. Bandung Bondowoso duduk termenung. Ia menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Namun, hal itu ia lakukan karena ia juga ingin menuruti perintah ayahnya. Ia pun berpikir bagaimana cara mempersunting Roro Jonggrang. Di sisi lain, Roro Jonggrang masih meratapi kesedihannya yang ditinggalkan oleh sang ayah yang ia sayangi. Mengapa aku harus melakukan hal ini? Mengapa aku harus menuruti perintah ayahku? Maafkan aku atas apa yang telah terjadi. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin memperbaiki kesalahan itu dengan mempersuntingmu. Apakah kau bersedia menjadi istriku? Apa? Bagaimana bisa kau memikirkan hal seperti itu setelah apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan besar. Tapi aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik dan menjagamu seumur hidupku. Apakah kau bisa memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini? Aku masih sangat kesal dan marah atas apa yang telah terjadi pada ayahku. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk memperbaiki segalanya, aku bersedia memberimu kesempatan. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk membuatmu bahagia. Tapi ingat, satu kesalahan lagi aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pagi hari di tanah lapang sekitar istana. Bandung Bondowoso duduk termenung di bawah pohon. Tangannya menggaruk-garuk kepala. Ia kebingungan memikirkan bagaimana caranya untuk mengabulkan dua syarat dari Roro Jonggrang. Bagaimana ya caranya aku bisa memenuhi dua syarat Roro? Syarat apa yang sedang kau pikirkan, Bandung Bondowoso? Roro Jonggrang, aku sedang memikirkan tentang syaratmu. Bagaimana caranya aku bisa membangun 1000 candi dalam semalam dan menikahimu? Itu bukan masalahku. Kamu yang membuat kesepakatan dengan ayahku dan harus memenuhi syarat itu jika ingin menikah denganku. Aku tahu itu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya membangun 1000 candi dalam semalam. Aku butuh bantuanmu. Tidak ada yang bisa membantumu, Bandung Bondowoso. Syarat itu sengaja dibuat sulit untuk menakut-nakuti para pengganggu.
Tapi kalau kamu bisa membangun 1000 candi dalam semalam, aku siap menikah denganmu. Aku akan mencoba yang terbaik. Dan aku akan menikahimu, Roro Jonggrang. Aku janji. Kita lihat saja nanti. Waktumu hanya semalam. Pagi hari di tanah lapang sekitar istana. Keringat mulai bercucuran di dahi. Dengan wajah yang begitu lesu, Bandung Bondowoso mulai menggali tanah untuk membuat sumur yang dalam. Begitu giatnya Bandung Bondowoso berusaha sekuat tenaga menuruti kedua syarat dari wanita yang ia cintai. Ini belum seberapa dalam. Tapi saya akan terus mencoba hingga memenuhi syarat Roro Jonggrang. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Saya mencoba memenuhi syarat kedua darimu, yaitu membuat sumur yang sangat dalam. Benarkah? Wow, kamu sungguh rajin dan gigih. Aku salut padamu, Bandung Bondowoso. Terima kasih Roro. Semua ini aku lakukan karena aku mencintaimu dan ingin memenuhi syaratmu. Aku berharap kau dapat memaafkan kesalahanku di masa lalu. Aku tahu, kamu sungguh mencintai aku. Aku telah melihat kerja kerasmu dalam memenuhi syaratku. Tapi ingat, kamu harus mematuhi syarat kedua yang akan kuberikan. Aku siap mengabulkan syaratmu demi kebahagiaan kita berdua. Siang hari di tanah lapang sekitar istana. Matahari begitu terik menyinari. Bandung Bondowoso yang selesai membangun sumur mulai membangun candi. Begitu giatnya ia membangun candi, terik matahari ia hiraukan demi menuruti kedua syarat dari Roro Jonggrang. Ini sudah hampir selesai, Roro Jonggrang. Aku telah membangun candi seperti yang kau minta. Apakah kau benar-benar telah menuruti kedua syaratku, Bandung Bondowoso? Ya, aku telah membangun sumur yang dalam dan candi yang besar sebagaimana yang kau inginkan. Aku tak pernah menyangka bahwa kau benar-benar akan melakukannya. Kau membuktikan bahwa kau benar-benar pria yang tangguh. Aku hanya ingin membuktikan padamu bahwa aku mencintaimu dan siap melakukan apapun untukmu. Aku tahu itu, Bandung Bondowoso. Dan kini aku siap menjadi istri yang baik bagimu. Sore hari di dalam istana. Roro Jonggrang duduk termenung sambil menopang wajah dengan tangannya. Air matanya mulai menetes membasahi pipinya. Ia masih menyimpan dendam yang amat dalam pada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso mendekati Roro Jonggrang yang masih termenung menangis. Roro, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar dengan merebut wilayah Prambanan dan membunuh ayahmu. Aku sangat menyesal dan ingin meminta maaf. Namun, aku telah memenuhi kedua syarat yang kau berikan kepadaku. Tolong Roro, maafkanlah aku.
Malam hari di tanah lapang sekitar istana. Dendam Roro Jonggrang sangat kuat. Ia terbesit untuk membalas dendamnya pada Bandung Bondowoso. Malam ini, aku akan membalas dendamku pada Bandung Bondowoso. Setelah semua penderitaan yang aku alami, saatnya ia merasakan derita yang sama. Seorang sahabat mendekati Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, apa yang akan kau lakukan? Apakah ini benar-benar pilihan yang tepat? Sahabatku, aku telah dipermalukan dan dihinakan oleh Bandung Bondowoso. Ia telah menghancurkan hidupku dan mengejek kehormatanku. Aku tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Aku harus membayar dendam. Tetapi Roro Jonggrang, apakah dendam akan membawa kedamaian dalam hatimu? Apakah tidak lebih baik memaafkannya dan mencari cara untuk menyembuhkan luka yang ada? Tidak, sahabatku. Aku telah mencoba memaafkannya, tetapi luka ini terlalu dalam. Dendamku begitu kuat sehingga sulit bagiku untuk memikirkan hal lain. Aku harus memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Tapi ingatlah Roro Jonggrang, dendam hanya akan memakan dirimu sendiri. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Aku sadar akan risikonya, tetapi aku tidak bisa lagi membiarkan diriku direndahkan. Aku harus mengambil keputusan ini untuk mengembalikan harga diriku. Baiklah Roro Jonggrang, aku akan mendukungmu dalam pilihanmu, meski aku berharap ada cara lain untuk menyelesaikannya, tetapi tetaplah berhati-hati dan jangan biarkan dendam ini menguasai dirimu sepenuhnya. Terima kasih sahabatku. Aku akan berjuang dengan segala kekuatanku dan memastikan Bandung Bondowoso merasakan pahitnya dendamku. Malam hari di sekitar sumur. Dengan nafas terengah-engah, Bandung Bondowoso berhasil memanjat keluar dari sumur. Ia berlari menemui Roro Jonggrang. Roro, aku berhasil memenuhi syarat yang kau berikan. Aku membangun candi dengan 10.000 patung sebagai pengganti prajurit dari kerajaanku dan aku berhasil membuat sumur yang begitu dalam. Aku tahu kau berhasil. Tapi itu bukan berarti kau bisa memenuhi permintaanku untuk menjadi istrimu. Aku mengerti, Roro. Aku tahu aku salah dan aku menyesal. Aku ingin mengubah semuanya dan memperbaiki kesalahanku. Aku ingin mencintaimu, Roro. Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja, Bandung Bondowoso. Aku masih merasa sakit dan dendamku masih begitu dalam. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan untuk membuktikan cintaku. Aku siap mengabdikan hidupku untukmu, Roro. Baiklah, aku akan memberikan satu syarat terakhir. Kau harus membuat 3 buah candi dalam semalam, jika kau ingin aku menerimamu. 3 buah candi dalam semalam? Itu mustahil dilakukan. Itulah syaratku. Jika kau mampu melakukannya, maka aku akan menerima lamaranmu. Tapi jika kau gagal, kau harus pergi dan jangan pernah kembali lagi. Aku akan menerima tantanganmu, Roro.
Aku akan membangun 3 buah candi dalam semalam untuk membuktikan cintaku padamu. Malam hari di sekitar desa. Suara hentakan kaki mulai terdengar. Raut wajah yang begitu panik mulai terlihat. Roro Jonggrang berjalan dengan terburu-buru untuk memanggil para gadis desa. Roro Jonggrang masih berusaha keras untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso dalam membangun 1000 candi. Gadis-gadis desa, cepatlah kalian datang. Kita harus menghentikan Bandung Bondowoso dalam usahanya membangun 1000 candi. Apa yang harus kita lakukan, Roro? Kita harus mengambil tindakan sekarang juga. Kita harus mengangkat derap langkah kita dan menginjak tanah sekuat tenaga agar suaranya terdengar di seluruh kota. Tapi bagaimana jika ia tetap melanjutkan usahanya, Roro? Kita harus membuat rencana. Kita harus mengumpulkan seluruh warga desa dan mencari cara untuk menghentikannya. Kita harus bertahan dan berjuang hingga titik darah penghabisan jika harus. Kami siap mengikuti perintahmu, Roro. Kami akan berdiri bersamamu hingga akhir, Roro Jonggrang. Baiklah, mari kita mulai bergerak sekarang juga. Kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu lagi. Malam hari di sekitar desa. Api mulai terlihat membara. Suara tumbukan lumbung padi mulai terdengar. Para gadis desa mulai sibuk dengan tugasnya, yakni membangunkan ayam agar berkokok. Rencana tersebut dibuat oleh Roro Jonggrang dalam mengagalkan usaha Bandung Bondowoso membangun 1000 candi. Ayam pun mulai berkokok. Roro Jonggrang tersenyum puas melihat keberhasilan rencananya. Kita berhasil menggagalkannya, ujarnya pada para gadis desa. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah tempat Bandung Bondowoso sedang membangun candi. Apa yang sedang terjadi? Roro Jonggrang khawatir. Para gadis desa pun berlari menuju tempat itu. Malam hari sekitar istana. Ratusan candi mulai berdiri. Kegigihan Bandung Bondowoso dalam membangun 1000 candi pun hampir berhasil. Suara ayam mulai berkokok. Raut wajah Bandung Bondowoso panik dan kebingungan. Tenanglah Bandung Bondowoso, jangan panik. Ini hanya sebuah kebohongan belaka. Ayam-ayam ini akan segera diam begitu mereka melihat cahaya matahari pagi. Kau telah berhasil memenuhi syarat yang kusyaratkan, maka janjiku untuk menjadi istrimu akan kutepati. Malam hari di sekitar istana. Dengan wajah lesuh, menangis, duduk bersujud, dan diam termenung. Bandung Bondowoso sangat kecewa karena gagal membangun 1000 candi. Roro Jonggrang merasa iba melihat kekecewaan Bandung Bondowoso. Ia mengingat bahwa usaha dan kerja keras Bandung Bondowoso sekuat tenaga dalam menuruti kedua syarat yang telah dibuatnya. Ia mulai membuka hati pada Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang mendekati Bandung Bondowoso yang sedang bersujud dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Maafkan aku, Bandung. Aku tahu kau sudah bekerja keras. Kita bisa melupakan masa lalu dan memenuhi hidup baru bersama, ucap Roro Jonggrang dengan lembut. Bandung Bondowoso merasa haru dan bersyukur karena akhirnya mendapatkan maaf dari Roro Jonggrang. Terima kasih, Roro. Aku akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Jawab Bandung Bondowoso dengan penuh rasa syukur.
Malam hari di sekitar istana. Dengan sabar dan ikhlas, Roro Jonggrang datang menghampiri Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso, aku tahu kau telah berusaha keras memenuhi syarat-syarat yang aku tetapkan. Aku pun tahu bahwa kau telah mengorbankan segalanya demi membangun Candi Prambanan. Terima kasih Roro Jonggrang. Aku tahu perbuatanku telah menyakiti hatimu dan aku sangat menyesalinya. Aku berjanji akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahanku. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengembalikan ayahku. Tapi aku percaya bahwa kau bisa membuat perubahan untuk masa depan. Mari kita memulai lembaran baru dan bekerja sama untuk membangun kerajaan ini. Sungguh, aku sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Aku akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berbakti untuk negeri ini. Mari kita lupakan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Ayo, kita bersatu dalam membangun negeri ini. Malam hari di sekitar istana. Bandung Bondowoso begitu kaget mendengar perkataan Roro Jonggrang. Raut wajah berubah menjadi sumringah dan bahagia. Di sisi lain, Bandung Bondowoso menyesali perbuatannya karena telah membunuh ayah dari Roro Jonggrang. Bandung, aku telah memaafkanmu. Aku yakin bahwa engkau telah belajar dari kesalahanmu dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Roro. Aku sangat menyesal atas perbuatan burukku yang telah merenggut nyawa ayahmu. Aku berjanji akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Sudahlah Bandung, yang terpenting sekarang adalah bahwa kita saling memaafkan dan memulai lembaran baru bersama. Ya, aku berharap kita bisa membangun masa depan yang lebih baik bersama Roro. Pagi hari di sekitar candi. Ratusan candi sudah dibangun sekuat tenaga oleh Bandung Bondowoso. Keindahannya sangat terlihat jelas, hingga pada akhirnya candi tersebut diberi nama Candi Prambanan. Akhirnya selesai juga 1000 candi sudah dibangun dengan susah payah. Dan inilah hasilnya Candi Prambanan. Tapi ingatlah, candi ini dibangun dengan syarat yang aku berikan. Kau harus tahu, hatiku masih penuh dengan dendam. Tapi aku akui, candi-candi ini sangat indah. Demikianlah akhir cerita adaptasi Roro Jonggrang karya kelompok Papua Jogja kelas 6K, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Sanata Dharma. Semoga damai selalu menaungi bumi Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.